Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal dosen Nyentrik. Oke, pada video kali ini tentunya kembali dengan rutinitas skripsi ya, teman-teman. Pada video ini saya ingin membimbing mahasiswa khususnya fokus dalam pembuatan judul. Ya, ini nanti sambil menunggu ya, saya memberi pengantar dulu. Jadi ketika kita membuat judul, tentunya pastikan untuk memiliki tiga aspek ya. Aspek yang pertama ini adalah fokus. Di dalam judul harus ada fokus. Yang kedua lokus ya, tentang objek atau tentang tempat penelitian, ya itu harus tercermin dari judul. Dan yang ketiga modus ya. Modus ini berarti dengan cara atau dengan teori apa kita mengkaji penelitian tersebut ya. Jadi tiga ini ya, tiga ini harus tercermin di dalam judul penelitian. Oke. Jadi ketika teman-teman saat ini sedang membuat skripsi, coba disimak ya, coba ditelaah ulang apakah judulnya teman-teman itu sudah ada tiga faktor itu ya. Oke, Zahra, bisa on cam? Kita efektifkan waktunya. Suara saya sudah terdengar dengan baik? Halo, Zahra? Halo? Nah, oke. Ini yang bimbingan saya, kamu sama siapa? Oleh Elvira, Pak. Kira, oke. Tapi sepertinya anaknya belum siap judul kayaknya, Pak. Kurang lebih. Sudah ada judulnya kan. Oh, sudah anaknya. Yang kemarin saya minta itu kan yang ngirim kamu sama Elvira tuh. Elvira sudah sastra, ya. Oh iya. Jadi gini ya, bukan berarti saya meminta untuk kamu penelitian sastra tidak. Kan tetapi karena saya pembimbing pertama, ya tentunya disesuaikan. Kalau bidang saya itu lebih ke bidang penelitian sastra, ya. Nanti kalau kamu penelitiannya di bahasa nanti tidak sinkron. Jadi kayak gitu. Jadi pembimbing pertama setidaknya disinkronkan dengan risetnya. Makanya awal kemarin itu kan saya bertanya, pemilihan pembimbing ini atas dasar apa? Atas dasar judul atau atas dasar hanya dipilih gitu jaringan saya agak error terbentar tadi ya. Tadi sampai di mana Sarah? Itu Pak, yang daftar pembimbing itu sebelumnya Pak Doni sebelum keluar dari jabatannya sebagai Kaprodi, beliau itu sudah memilih secara acak dari berdasarkan nilai nilai kalau seingat saya itu nilai dari semester 1 hingga semester 7 itu yang paling banyak itu condong kemana gitu. Tapi nggak tahu apa itu memang benar-benar minatnya anaknya ke sastra atau linguistik ataupun pendidikan gitu. Oke, Terus kemudian diganti ke Pak Wawan. Pak Wawan belum, maksudnya tetap dengan daftar pembimbing yang dari Pak Doni tidak diganti. Gitu. oke, oke. Kalau memang begitu, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, saya minta untuk yang saya pembimbing pertama itu mohon diperhatikan kalau memang belum
ke penelitian sastra karena fokus riset saya ini sastra. Agar ya harapannya kalau yang saya bimbing itu sastra, ini bisa maksimal, ya, bisa maksimal hingga saya bisa Nah, mengajarkan dengan maksimal seperti itu. Oke, langsung sambil menunggu Elvira dan juga yang lain nanti setelah dua orang ini, setelah Zaro sama Elvira, yang lain boleh bertanya, boleh konsultasi. Ya, silakan Zaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad Fatoni. Sebagai selaku pembimbing dosen pertama, saya mohon izin untuk menyampaikan judul rencana judul yang saya ingin teliti, yaitu analisis tokoh utama dan nilai pendidikan dalam novel A dan Z karya Erlis Kurniati dengan pendidikan psikologi sastra, teori Eric Fromm. Jadi, fokus kajian saya adalah menganalisis kepribadian seorang tokoh utama, yaitu meliputi seperti sama halnya dengan Sigmund, tapi bedanya di sini kalau di teori Eric Fromm ini ada id egonya juga, cuman ada keterbatasan sama kebutuhan manusia, kemudian ada kalau nggak salah satu lagi itu saya agak lupa ya. Itu Pak, bentar saya bukakan artikelnya. Kalau membagikan layar, maaf Pak, karena ada kendala, jadi tetap Nah, saya nggak sampaikan bisa, walaupun saya nggak agak bisa lupa. kalau share screen. Tadi masih belum saya setting. Kalau mau share screen silakan. Oh iya, iya. Saya bagikan dulu. Bisa. Nggak bisa. Iya, iya, nggak bisa. Jadi nanti itu ada bukunya saya sudah cari di Google, tapi belum tahu itu bisa digunakan untuk buku babon atau enggak. Tapi di situ diterangkan ada keterbatasan apa individual, kemudian kebutuhan dan apa kebutuhan kayak energi gitu loh Pak untuk memaksimalkan diri itu dari segi psikologi sastranya. Kemudian di pendekatannya selain di psikologi sastra juga saya menganalisis nilai pendidikan karakternya. Mungkin ditambahin dengan nilai pendidikan karakter dari teori itu apa nilai-nilai karakter seperti religius, sosial, pendidikan juga. Modusnya modusnya teori yang tadi ya Pak ya, Eric Fromm humanistik psikoanalisis atau bisa disebut psikologi sastra. Lokasi atau objek penelitiannya itu novel A dan Z. Artikel acuan saya itu kebetulan Sigmund Freud karena yang di Eric Fromm itu masih belum cari-cari lagi artikel yang cinta.
Oke. Kenapa memilih objek itu tadi yang kamu sebutkan? Alasannya apa? Kan kalau ob- di teori itu objeknya ya Pak. Objeknya. Objeknya itu novelnya itu ini Pak. Novelnya itu sudah dibaca, alhamdulillah tidak tidak bisa disebut bestseller juga, cuman sudah dibaca oleh 5 juta Wattpad, pembaca Wattpad. Jadi itu ada versi cetaknya atau enggak? Ada Iya, versi ada. cetaknya. Iya, Penerbitnya, Erlis Kurnianti. Erlis Kurnianti, Pak. penerbit. Oh, penerbit. Itu penulisnya. Penerbitnya Cloud Books. Iya, Cloud, penerbit Cloud Books. Close book. Close book. Iya, iya, Cloud. Iya, Kalau di Cloud Books. Wattpad-nya dibaca berapa banyak? 5 juta kali. 5 juta. Oke. Terus alasan kamu kenapa kamu ingin fokus kepada tokoh utama? Ya, psikologinya tokoh utama itu kenapa? Karena di sini di novel ini diceritakan kalau apa pemerannya kan sebetulnya tokoh utamanya itu ada Zahra dan Abian. Tapi sebelumnya ada Zahra itu ada Farah. Farah itu tokoh kembarannya dari Zahra, Pak. Tapi meninggal apa karena punya penyakit yang berat, kanker. Kemudian yang akan menggantikannya itu adiknya Zara untuk menikah dengan sosok Abian, seingat saya, di salah satu un- apa, universitas, tapi dalam kaitannya bidang agama, guru agama, dosen agama gitu. Belum ada yang teliti, masih terbarukan, jadi plagiarismenya masih sedikit. Oke, kamu sudah membaca novelnya? Kalau novelnya belum, soalnya itu baru pinjem, saya pinjem Pak. Soalnya kemarin itu apa teman ada yang mau pinjem gitu, mau Oke. pinjemin saya. Soalnya Jadi, saya juga baru tahu kalau ada truknya. jadi pengajuan judulmu untuk tahap pertama ini ditangguhkan dulu dalam artian kamu harus membaca objek yang ingin kamu kaji ya. Karena plan pertama kamu membuat judul itu kan berdasarkan referensi artikel yang kamu dapatkan ya, hingga kamu mencoba menerapkan ATM kepada novel tersebut ya. Jadi semacam itu. Nah, apakah nanti ada sisi psikologi yang benar-benar menonjol di dalam novel itu kan kamu belum tahu. Atau ada Iya, aspek-aspek yang lainnya yang dalam lebih menonjol gitu. ya. Jadi saat ini kamu harus membaca novel itu dulu. Nanti akan ada perkembangan lanjutan setelah ini. Setelah kamu sudah eh, membacanya, jadi minggu depan agendanya yakni presentasi objek ya. Hingga kamu mulai mempresentasikan objeknya. Apakah judul yang kamu ajukan hari ini masih relevan atau nanti harus berubah? Baik itu eh, fokusnya ataupun modusnya, ya. Jadi seperti itu. Baik, eh, seperti itu Zahra. Untuk sekarang Elvira, Tanya.
Kalau nanti Ada yang sudah mau dibaca, ditanyakan, silakan. ya, kalau nanti sudah dibaca itu bimbingan lagi ke jenengan tentang objek yang Agenda perlu agenda bimbingan kita yang kedua yakni berbicara terkait objek ya, terkait objek ini. Nah, kebetulan kan saya belum membuatkan e-learning. Nah, ketika e-learning itu sudah ada, nanti sudah ada jadwalnya, ya. Nah, kapan dikerjakan. harus ini, kapan harus ini, ada progres sampai nanti sampai selesai, ya. Nanti saya buatkan agenda itu. Jadi eh Taro dengan Elvira mengikuti, ya, mengikuti apa yang ada di e-learning, ya. Jadi kalau minggu depan itu presentasi objek, berarti objekmu harus siap. Kemudian minggu depan lagi presentasi teori, maka presentasi teori. Fokusnya seperti itu. Nanti saya buatkan rule-nya. Ada tahapnya. Learning. Ya, Pak. Makin mohon. Oke, sama-sama. Silakan Elvira. Baik, Pak ya. Di sini saya mau mengambil judul aspek kepribadian tokoh utama dalam novel The Name of the Game karya Adelia. Saya memilih sastra. Coba diulangi Elvira. Fokus, lokus, dan modusnya ya. Judul, kemudian kamu Iya, baik. lokus dan modusnya. Judulnya saya mengambil aspek kepribadian tokoh utama dalam novel The Name of the Game karya Adelia Ayu, pendekatan psikologi sastra. Fokusnya ialah aspek kehidupan tokoh utama. Lokusnya novel The Name of the Game karya Adelia Ayu. Modusnya pendekatan psikologi sastra teori Sigmund Freud. Sigmund Freud juga sama ya. Iya. Maaf, Pak. Saya bukan teori Sigmund Freud. Saya teori Eric Fromm, Oh, kamar. psikoanalisis politik. Cuman artikel acuannya kebetulan tadi itu Sigmund Freud karena belum menemukan artikel cintanya yang Eric Fromm, humanistik, psikologi analisa humanistik. Kenapa kamu memilih objek itu tadi, Elvira? Alasannya apa? Karena ceritanya bukan hanya sekedar kisah romantis, tapi tentang toxic masculinity, ada kesetaraan gender, feminisme, Pak. Pengarangnya tadi siapa? Pengarangnya Adelia Ayu. Adelia Ayu. Genre populer juga berarti ya. Populer apa serius genrenya? Genre novelnya serius apa populer? Populer. Populer ya. Itu ada serial Wattpad-nya seperti Zara? Kurang tahu, Pak. Kamu sudah baca objeknya? Belum. Masih pesan bukunya. Masih pesan. Oke. Jadi semoga minggu depan kamu sudah selesai membaca ya objeknya. Iya. Nanti agenda kita minggu depan itu presentasi objeknya dulu. Jadi antara judul kemudian objek itu harus terbaca dulu. Apakah nanti cocok dengan modusnya? Nah, dari situ. Jadi penentuan modusnya itu bukan dari berdasarkan referensi artikel yang kalian dapatkan, tetapi apa sih sebenarnya yang ada di dalam objek ini, ya. Nah, kalau ada topiknya ini lebih kuat tentang psikologi, nah berarti kajian kita ke psikologi. Nah, kalau yang kuat itu sosial, maka ke sosiologi sastra. Ya, kalau yang kuat itu sisi religius, maka analisis religius yang akan ditonjolkan atau yang jadi fokusnya. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu minggu depan saya Baik. harapkan sudah selesai membaca ya. Kalau semester sekarang ini kan sudah nggak ada mata kuliah toh, Iya. skripsi aja kan? Pak. Nah, Ya, aja. skripsi aja ya. Elvira juga skripsi. Skripsi saja. Oke, jadi bisa fokus ya. Jadi Iya, Pak. mulai dari ini nanti Iya. Elvira dan juga Zara silakan membaca objeknya ya.
perkembangan terkait objek nanti kita di bimbingan selanjutnya di minggu depan. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Itu Pak, saya tanya. Hmm. Nanti itu misalnya buku babonnya itu harus 5 tahun atau 3 tahun ke belakang gitu, Pak? Atau enggak, memang benar-benar nggak boleh di tahun-tahun yang udah lama gitu? Jadi ketika buku babon yang terbarukan itu enggak Atau masih boleh? ya. Yang terbarukan itu enggak ada. Jadi belum ada yang menulis tentang topik terkait, maka bisa menggunakan buku lama ya. Untuk buku babonnya saja. Tetapi untuk referensi yang lain selain buku utama itu harus maksimal 5 tahun ya. Maksimal 5 tahun. Masih ingat cara mencari e-book? Saya pernah mengajarkan kan Masih, semester 5 ya. masih. Ya. Nanti akan saya munculkan ulang lah bagaimana mencari referensi itu karena skripsi harus banyak bacaannya, harus banyak referensinya ya. Jadi tahap-tahap awal ya 1 bulan ini nanti saya genjot untuk membaca gitu ya. Jadi jangan tolak-toleh, jangan melihat teman-teman yang lain ya, fokusnya dengan objeknya sendiri, skripsinya sendiri. Ya bahwa nulis skripsi itu gampang kalau serius ya. Itu gampang kalau serius. Oke, itu aja cukup untuk hari ini. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Terima kasih waktunya, Pak. sama-sama. Kalau minggu depan misalnya Terima sampai kasih, kita Pak. luring, kita ketemu luring, ya. Oke, sampai jumpa. Iya, Pak. Siapkan objeknya ya. Baik, Pak. Oke, Pak.